Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jemaat dari gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura. Hari ini kita memasuki hari keempat persekutuan doa yang diselenggarakan oleh Klasis Kartasura dalam rangka menyambut bulan keluarga. Sebelum kita akan memulai persekutuan doa kita, sebelum kita akan bersama-sama mendengar firman dan memuji Tuhan, mari kita teduhkan hati lebih dahulu. Saat teduh cukup, kita mengakui bahwa persekutuan doa kita pada hari ini terselenggara oleh karena pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya atas kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk mengawali persekutuan kita pada sore hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu untuk membuka persekutuan ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 378 yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Bersama-sama kita akan membuka persekutuan ini di dalam doa. Ya Tuhan, malam hari ini atau sore hari ini kami bersama-sama berkumpul. Sekalipun saat ini persekutuan kami lakukan masih secara daring bersama-sama dengan keluarga kami, justru saat inilah kami mau menikmati momen-momen bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir tengah kami menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan firman-Mu ini yang membangun keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengkhususkan diri di dalam nama dan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian 45 ayat 4-8. Kejadian 45 ayat 4-8. Akan saya bacakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini dan menyediakan hidup kita untuk ditumbuhi perkataan Tuhan yang ajaib ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
Kita sudah belajar bagaimana keluarga akan mengalami naik turun kehidupan. Bahwa di dalam setiap keluarga, termasuk keluarga Kristen juga, tidak akan lolos dari masalah. Dan bahkan kita juga belajar banyak di antara kita terluka di dalam keluarga kita. Tapi syukur kepada Allah bahwa sasaran penebusan Allah, sasaran penebusan Kristus adalah juga keluarga. Kemarin kita telah belajar bagaimana kita bisa sembuh dari luka hati kita sembuh dari segala luka-luka emosi kita sembuh dari luka-luka masa lalu kita oleh karena kehadiran Yesus Kristus. Sekarang kita pun belajar bagaimana kita bisa meneruskan kehidupan bersama keluarga. Bacaan kita tadi adalah tentang sebuah kisah yang sangat terkenal sekali ketika Yusuf, anak yang dikasih oleh bapaknya yang membuat itu menjadi iri hati di antara keluarganya dan dia dibuang. Tetapi dalam pembuangan, di dalam pengaturan Tuhan, Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun. Dan kita belajar bahwa Yusuf juga memegang nasib banyak orang, termasuk juga nasib keluarganya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura, kita belajar bahwa di dalam masalah keluarga yang dihadapi, apapun itu, kita sebagai anak mungkin terluka karena perlakuan orang tua. Kita sebagai orang tua juga mungkin terluka karena pemberontakan anak-anak kita. Tetapi syukur sekali lagi kepada Allah bahwa kita melihat Yesus Kristus memulihkan segala sesuatu. Pemulihan ini juga terjadi kepada Yusuf. Bukannya dendam besar yang muncul di hati Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya yang lain yang dahulu pernah menelantarkan dia, bahkan sengaja membuang dia. Tetapi hatinya tidak tahan oleh karena dia melihat ada sebuah visi yang lebih besar. Bukan hanya sekedar dia menjadi seorang petinggi Mesir, bukan hanya sekedar dia selamat dari maut, bukan hanya sekedar dia lolos dari usaha jahat saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf melihat bahwa ada visi Allah yang lebih besar. Ketika dia menjadi Perdana Menteri Mesir, dia memegang nasib saudara-saudara dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya meyakini bahwa hadirnya keluarga Kristen di tengah dunia ini selalu memiliki visinya. Setidak-tidaknya hadirnya keluarga kita adalah, saya meyakini bahwa keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat. Sehingga masyarakat, apapun karakter dan normanya, dibentuk dari satuan-satuan kecil keluarga ini. Kitalah pembentuk norma yang ada di masyarakat. Dan kita bisa bayangkan, rusak atau terbangunnya sebuah keluarga menentukan rusak dan terbangunnya sebuah masyarakat, rusak terbangunnya sebuah negara. Maka kita selalu melihat bahwa awalnya karya Allah itu selalu diawali dari sebuah keluarga. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk membentuk sebuah keluarga. Yusuf diselamatkan untuk membentuk sebuah keluarga yang nantinya jadi menjadi kaum perjanjian, dan di mana Israel pun akan berpengaruh besar kepada kehidupan kita, karena dari Israel itulah hadir Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa keluarga adalah sasaran pemulihan Allah yang paling utama dan pertama, dan oleh karena itu Allah memperhatikan keluarga. Sebuah keluarga yang dipulihkan, itulah keluarga yang memperoleh visi. Sebuah keluarga yang sudah dipulihkan, itulah keluarga yang bisa mengerjakan visi Allah. Apakah visi Allah? Kurang lebih seperti yang dinyatakan oleh Yusuf. Yusuf dibuat menjadi tinggal dan menjadi Perdana Menteri Mesir, disuruh untuk memelihara sebuah kaum, disuruh untuk menyelamatkan kaum keluarganya juga. Kita sebagai keluarga Kristen yang hadir di tengah dunia ini, sekalipun tidak lolos dari kelemahan, tetapi kita juga memiliki visi untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, menjadikan masyarakat yang lebih indah.
menjadikan masyarakat yang saling mengasihi satu sama lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, visi kita adalah menyatakan cinta kasih Yesus Kristus yang sudah kita alami dalam keluarga, mengabarkan pemulihan yang sudah kita terima di dalam keluarga. Maka sekalipun keluarga kita belum sepenuhnya pulih, sekalipun sakit emosional itu masih ada, sakit batiniah itu masih ada tersisa, tetapi itu tidak menghentikan kita untuk terus melanjutkan kehidupan sebagai keluarga yang mengasihi Allah, yang membentuk masyarakat kita. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kita fokus kepada visi Allah untuk membangun masyarakat yang lebih baik, membangun masyarakat yang penuh cinta kasih, yang itu dimulai dari keluarga kita. Kalau kita ingin mengasihi masyarakat, kasihilah anak-anak kita. Kalau kita ingin menghendaki sebuah negara yang kuat, patuhilah orang tua kita sebagai anak-anak. Hancur dan terbangunnya sebuah masyarakat diawali dari keluarga, dan disitulah Allah berkarya. Kita sudah menerima pemulihan, kita sudah menerima pengampunan, dan salah satu kunci besar pemulihan dalam keluarga dan untuk terus menjalankan visi Allah adalah hati yang bersedia mengampuni berdasarkan belas kasih yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kasihi keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak besar bagi masyarakat, mengasihi, menolong, mempedulikan lingkungan kita. Mari kita tetap fokus pada rancangan Allah, memulihkan dunia ini melalui keluarga kita. Sebab keluarga kitalah yang membentuk masyarakat di dunia ini. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup, bersama-sama kita akan menutup persekutuan doa kita hari ini, sekaligus juga kita bersyafaat bagi keluarga, bangsa, dan negara kita. Mari kita datang sekali lagi ke hadapan Tuhan melalui doa. Kami percaya bahwa adanya keluarga kami pun bukanlah sembarangan. Ketika Yesus Kristus menebus kami dalam satuan keluarga, ketika Yesus Kristus menebus dan membentuk kami sebagai keluarga Kristen, maka Tuhan sedang menaruhkan visi yang besar kepada kami, bahwa kami akan membentuk masyarakat. Jatuh bangunnya masyarakat ini pun tergantung dari jatuh bangunnya keluarga kami. Bersyukur Engkau telah mengajari kami pengampunan yang memulihkan. Bersyukur Engkau mengajari kami kesabaran-Mu yang memberanikan kami untuk turut bersabar. Sekalipun keluarga kami seringkali tidak jauh dari masalah, tidak jauh dari saling melukai, tapi kami mohon ya Allah, supaya belas kasih-Mu yang menguasai kami, supaya belas kasih-Mu yang membuat kami memiliki kapasitas untuk mengampuni satu dengan yang lain, supaya pengampunan ini pun bisa kami teruskan kepada masyarakat kami, kepada tetangga kami, orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, supaya kami melihat visi yang indah ini, bahwa kami akan dipakai Tuhan untuk membentuk suatu masyarakat yang mengasihi Tuhan, yang mengenal cinta kasih Yesus Kristus, dan juga mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa, kami masih belum lepas dari masa pandemi, jagai keluarga kami. Biarkan kami saling mengampuni, tolong kami untuk saling menerima, saling memulihkan, saling jujur dan terbuka. Kami juga belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Mereka, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang kami kenal, warga jemaat kami, tolonglah kami memperhatikan mereka, menolong mereka, menghibur mereka, bahkan memberikan pertolongan yang real, bantuan apapun, supaya mereka pun menjadi bagian masyarakat yang indah. Tuhan jagai supaya keluarga kami menjadi sungguh-sungguh bagian dari masyarakat yang indah yang Tuhan rencanakan. Terima kasih, kami mau mengakhiri persekutuan doa kami, tetapi kami mau memulai kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami sebagai keluarga. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian yang akan menopang kita, memberi kita semangat untuk hidup bersama keluarga yang menjalankan visi Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 182, Ku utus kau. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung luka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kami dan keluarga kami sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama tutup persekutuan kita hari ini dengan Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2, Bila Yesus di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.